Saya perkenalkan tadi Pak Amin. Pak Amin ini familiar dipanggil Pak Amin begitu. Beliau adalah pengatur kurikulum yang mengatur terkait pembelajaran di FTS Muhammadiyah 2 untuk anak-anak semuanya adalah Pak Amin. Kemudian Pak Agus lebih familiar dipanggil seperti itu ya. Pak Agus ini di bidang kesiswaan ya, ranahnya kesiswaan ada pada beliau. Grup yang saya buat Ikhwas itu adalah untuk konsultasi seputar semua masalah yang ada di sekolah saja. Kalau masalah di pondok bisa disampaikan di grupnya pondok atau di wali kamarnya. Karena kami yang di pihak sekolah ini terkadang tidak tahu apa yang terjadi di pondok karena ada walinya masing-masing. Jadi silakan langsung ditanyakan di pondok atau wali asrama. Dan nanti kalau mau tanya apa-apa seputar sekolah silakan ditanyakan di grup. Tapi kalau ingin lebih cepat balasnya silakan ditanyakan Japri ke saya pribadi. Untuk grup kelasnya itu nanti insya Allah akan selalu dibuka sama wali kelasnya. Kalau mau menanyakan seputar kegiatan anaknya di kelas itu nanti tanyanya ke wali kelas. Insya Allah mereka ini akan respon sekali. Yang pertama ada kelas reguler, kemudian yang kedua ada program kelas ITCT, lalu yang ketiga ada ICT International Class Program yang kami di sini kerjasama dengan Cambridge Assessment of Education yang ada di BPLP UM Malang. Okay. Yang keempat ini ACP adalah Arabic Class Program. Arabic Class Program ini baru ada tahun ini Bapak Ibu, dan kami ini kerjasamanya dengan Ma'had Ali Surabaya, Ma'had Ali di Bitolim Surabaya. Apakah kelas reguler, apakah kelas ICT atau ICT maupun Arabic, itu semuanya program unggulan utama adalah tahfidzul Quran. Jadi jangan khawatir, kok anak saya di IT, berarti anak saya nanti nggak tahfidz begitu. Tidak Bapak Ibu. Jadi di MTS seluruh jenis pilihan kelas program unggulan utamanya adalah tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran semua. Bahkan di Pondok Karangasem ini semua. Di Pondok Karangasem mulai dari TK, MI, lalu SMP, MTS, MA, SMA, SMK, semuanya program unggulan utamanya adalah tahfidzul Quran. Lalu di program utama yang tahfidzul Quran ini nanti kami mulai tahun ini Bapak Ibu, kami ada wakaf khusus yang menangani terkait dengan Ismuba, Al-Islam, Kemuhammadiyaan, Bahasa Arab dan juga tahfidzul Quran. Kami angkat tenaga khusus, dan khusus ini nanti menangani tahfidz secara menyeluruh. Jadi karena memang di MTS ini anak-anak kelas 7 itu ketika masuk tidak langsung ke tahfidzul Quran. Kami tahsin dulu anak-anak, kita perbaiki bacaannya dulu, dan kami bekerja sama dengan Umi Foundation yang ada di bawah gitu ya. Di kelas tahsin ini diperuntukkan oleh untuk kelas 7 dan kelas 8. Di kelas 7 ini anak-anak akan dibimbing terlebih dahulu tahsinul qiraatnya, bacaannya dibenarkan sebelum melangkah ke tahfidz dulunya. Dimana kalau ada kelas 7 yang hafalannya sudah banyak, bacanya sudah bagus, nanti ada kelas khusus. Kemudian yang kedua ada kelas tahfidz. Ini diperuntukkan untuk kelas 9. Di kelas 9 nanti anak-anak sudah langsung fokus menghafal tanpa ada kelas tahsin lagi, semuanya khusus menghafal. Yang mana targetnya sudah disampaikan Bu Mila tadi, 2 juz itu yang wajib, yaitu juz 30 sama juz 1. Kalau ada yang lebih itu ya lebih bagus. Kemudian yang ketiga ada kelas ziyadah. Kelas ziyadah ini saya sebut kelas khusus kenapa? Karena mungkin di kelas 7, kelas 8 atau kelas 9 yang hafalnya sangat banyak, sehingga mungkin kalau kita samakan dengan kelas yang lain, hafalan mereka akan tertinggal. Jadi
materi khusus kelas dada, sehingga mereka bisa menambah hafalannya lebih banyak lagi, khusus untuk ziyada atau menambah hafalan. Ya, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang merasa, wah anak saya itu masih gini saja, masih malu, masih tidak percaya diri, masih apa ya, kurang sosialnya dengan teman yang lain kurang baik. Nah itu bagaimana caranya? Nah ini dari asesmen ini kami pilih anak yang memiliki masalah paling krusial yang harus segera kita selesaikan, maka akan kita panggil, ya. Jadi di sini saya nggak tunjukkan hasilnya karena ini kemarin saya perjanjian sama anak-anak itu adalah bersifat rahasia hasilnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau jabri piyambak tentang anaknya, misalkan Aira, misalkan Bu Evi, saya mau tanya kemarin hasilnya itu masalah apa saja sih Mbak Aira ini setelah dengan asesmen itu, nah nanti kan akan tunjukkan. Terus mungkin dari situ nanti kan ada timbal balik komunikasi dengan orang tua. Nah setelah itu sementara apa, misalkan kalau kita sebelumnya ini dari BK kan nggak tahu di rumah itu seperti apa, bagaimana, akhirnya dari komunikasi itulah kita itu di sekolah atau guru BK ini mengetahui harus berpikir atau mengarahkan membimbing anak ini seperti apa, dan itu insya Allah lebih tepat karena ada sumber yang jelas dari orang tua. Kami malah sangat welcome kalau ada orang tua yang mau berkomunikasi atau menanyakan, tidak usah malu Bapak Ibu, permasalahan mungkin yang jenengan merasa itu kok tidak bisa diatasi sendiri misalkan, atau butuh bantuan orang lain, monggo. Karena di MTS itu ada 4 guru BK. Bimbingan konseling itu apa? Bimbingan dan konseling tugas kami di sini itu untuk membantu permasalahan peserta didik yang mungkin nanti ada permasalahan selama ada di MTS ini. Nah kami ini akan membantu. Terus di semester 2-nya ini tentang dasar-dasar jaringan sama dasar bahasa pemrograman Java yang akan dilanjutkan nanti di kelas 9 semester 1 itu. Terus nanti untuk semester 2-nya tentang editing gambar dan video. Dan nanti di akhir kelas 9 itu setiap siswa ada tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan. Nah, untuk tugas akhirnya nanti anak boleh memilih bebas mau membuat karya yang dari materi yang mana itu anak bebas memilih dan nanti kita bimbing. Gitu. Kalau bisa setiap anaknya sudah dibuatkan akun email. Iya, karena pembelajaran kita itu e-learningnya pakai Edmodo, di mana Bapak Ibu bisa memantau juga putra putrinya sudah mengerjakan, sudah mengumpulkan tugas atau belum. Itu Bapak Ibu bisa memantau lewat Edmodo itu. Untuk email itu aktivasinya sekarang kan pakai nomor HP. Nah, sedangkan di sini anak-anak tidak boleh membawa HP itu. Bisa. Soalnya yang sebelum-sebelumnya ketika anak mau login apa itu kan harus pakai email. Nah, yang belum punya email itu kita kesusahan. Kita bisa bantu mungkin cuma 5-7 anak. Setelah itu nomor HP kita kan sudah maksimal. Untuk verifikasi itu sudah maksimal. Edmodo itu adalah platform kita yang pakai untuk belajar. Itu Edmodo. Edmodo itu ada Edmodo teacher gurunya, ada Edmodo untuk student siswanya, dan ada Edmodo juga untuk parent orang tuanya. Sebenarnya di sana itu ada hubungan antara orang tua dan siswa dalam hal apa istilahnya melihat banyak orang tua itu bisa mengingatkan anak ada PR apa enggak dan yang lainnya itu bisa dengan orang tua itu masukkan kode anaknya. Kemudian untuk beasiswa ini diberikan kepada putra putri jenengan yang ketika sekolah di MTS mendapatkan ranking 1, ranking 2, dan ranking 3 pada setiap kelasnya. Jadi di sini ada kelas 7A, kelas 7B. Itu masing-masing kelas mesti ada yang ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Itu semuanya nanti itu akan mendapatkan beasiswa. Beasiswa ranking 1 itu SPP 6 bulan.
beasiswa ranking 2 itu SPP 4 bulan, dan beasiswa ranking 3 itu SPP 2 bulan. SPP-nya hanya SPP sekolah saja bagi yang pondok. Karena di pondok biasanya juga ada beasiswa untuk SPP pondok saat mengikuti kegiatan diniyah, madrasah diniyah pondok. Kalau pas anak rumahan yang ikut diniyah, ya berarti SPP yang di diniyah itu menjadi uang karena tidak dibayar, karena kan anak rumahan tidak bayar SPP pondok. Jadi SPP yang diberikan di sekolah ini hanya berupa SPP sekolah, tidak mencakup SPP pondok dan uang makan. Kemudian bentuk SPP-nya nanti itu bukan uang di MTS. Bentuk SPP-nya adalah dalam bentuk voucher. Voucher itu akan ada tulisannya SPP 2 bulan atau 4 bulan atau 6 bulan. Itu nanti bisa dibawa ke kasir pusat ketika membayar SPP sebagai ganti bayar SPP. Jadi misalnya Pak, saya masih nunggak 700, kemudian saya dapat ranking 1, berarti dapat 6 bulan, itu setara dengan uang 600.000 itu bisa dikasihkan, dan itu tidak dicairkan, tapi untuk membayar yang belum dibayar. Pembawa HP itu kalau disanksi poin, itu poinnya cuma 10, sedikit sekali. Cuma sanksinya HP-nya disita dan tidak dikembalikan. Itu adalah kesepakatan di Yayasan Pondok Al-Kasih. Jadi kalau ada HP-nya anak terampas, maka biasanya anaknya itu saya suruh bawa HP-nya, tak ambilkan bak, tak isi air, masukkan sendiri. Dimasukkan, kalau tidak gitu tak kasih palu, untuk sendiri. Aku tidak mau HP. Ya, tidak saking punya, saya punya uang sampai disuruh untuk HP. Untuk sendiri. Jadi saya pertegas lagi, ini sering terjadi pada anak-anak. Kemudian ibunya, bapaknya tidak terima, ngancam ke sekolahan. Nanti bapak ibu guru awas kalau di jalan tak jidat. Sering sekali seperti itu. Saya tidak ikhlas dunia akhirat karena HP saya dirampas. Padahal setiap tahun sudah saya sampaikan, bahkan di apel anak berkali-kali saya sampaikan tidak boleh membawa HP. Kalau bawa HP disita dan tidak dikembalikan. Itu benar-benar karena dari yayasan sudah ngomong urusan HP ini dianggap tidak ada masalah, tidak ada urusan. Jadi kalau ada anak HP terampas, wes dianggap masalah tutup, tidak ada urusan. Hukuman anak yang mencuri itu yang sudah itu dikeluarkan tanpa ada surat pernyataan atau surat perjanjian. Jadi hanya ada beberapa hal yang seperti itu. Yang lainnya ada poinnya, ada surat pernyataan, ada surat panggilan orang tua. Tapi khusus mencuri yang nominalnya ini kalau dianggap oleh pihak pondok atau pihak sekolah itu sudah tidak dalam batas kewajaran anak mengambil barang, itu hukumannya adalah dikeluarkan. Dan kalau dikeluarkan, misalnya kasus pencurinya di pondok, maka yang mengeluarkan adalah pondok. Jika dikeluarkan dari pondok, maka juga harus keluar dari sekolah. Jadi tidak ada istilah, Pak, anak saya dikeluarkan dari pondok Pak karena mencuri. Kalau itu saya sekolah saja, tidak sama. Itu tidak boleh. Jadi sekolah juga mengeluarkan. Begitu pula sebaliknya. Kalau sekolah mengeluarkan, maka pondok juga mengeluarkan. Jadi ini Bapak Ibu tolong diperhatikan anak-anaknya. Yang pertama adalah yang kedua ini berat tapi sampai saat ini belum pernah terjadi, jarang sekali. Dilarang berjudi, mabuk-mabukan, membawa dan memakai narkoba. Selama saya di MTS ini belum pernah kejadian kasus seperti itu. Tapi kalau misalnya ada, hukumannya adalah dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, dilarang berpacaran dan bertindak asusila melebihi norma kesopanan. Hukumannya juga dikeluarkan. Kalau anak-anak MTS itu biasanya ada pacaran surat-suratan atau apa gitu, itu biasanya kita panggil orang tuanya dengan wali kelasnya dikombinasikan. Tapi kalau sampai melebihi norma batas asusila itu, kesopanan itu, maka hukumannya dikeluarkan. Di pondok dan di MTS, rata-rata kasus anak yang langsung dikeluarkan itu adalah kasus di nomor 1 dan nomor 3, mencuri dan berpacaran melebihi norma kesopanan. Nah, peraturan yang seperti ini juga berlaku bagi anak ketika di rumah. Mohon maaf Bapak Ibu, misalnya anak Bapak Ibu yang rumah ini ketahuan misalnya ngambil ayamnya tetangganya misalnya. Itu kan kasusnya di rumah. Tapi kalau itu sampai ketahuan pihak sekolah, maka itu berlaku juga hukumnya
dikeluarkan. Tetapi kalau akhlak anak-anak ini sudah kami tata sebaik mungkin begitu, mereka mau berprestasi apa gitu, alhamdulillah, insya Allah mudah gitu. Tetapi kalau prestasinya setinggi langit, kemudian akhlaknya nggak bagus, akhlaknya nggak benar, juga kan kita tidak harapkan seperti itu, Bapak Ibu ya. Maka tak henti-hentinya ini kami sampaikan kepada anak-anak, dan kami Bapak Ibu guru juga selalu memberikan tauladan yang terbaik kami kepada anak-anak. Mudah-mudahan mereka bisa meniru kami dan meniru Bapak Ibu juga ketika mereka ada di rumah begitu ya. Dan ini menjunjung tinggi akhlak ini kami sadar tidak bisa kami sendirian yang ada di lembaga, yang ada di MTS. Maka itu kami perlu kerjasama dengan Bapak Ibu ketika Ananda berada di rumah. Ayo kita berikan tauladan yang baik. Oke, siap ya Bapak Ibu? Kita berikan tauladan yang baik untuk masa depan anak-anak semua. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga ini MTS yang sudah menerima anak kami di MTS ini. Mungkin di awal-awal pekan anak kami juga nangis Bu, 2 hari itu nangis, rasa telepon mungkin pinjam ustadznya atau mungkin pinjam wali murid yang visit di sini, minta pulang, nangis. Kami sebagai wali murid juga tidak terus menyerah, karena air mata anak ketika mau mondok itu adalah hal yang terbaik daripada di rumah. Seperti itu kondisinya, biarkan mereka menangis di pondok, tapi insya Allah nanti akan mendapatkan hasil yang paling baik. Jadi kami mohon bimbingannya purbo waseso ya, karena kami dari jauh hanya bisa memberikan doa ketika kami sholat itu agar anak kami betah di sini. Sekali lagi kami mohon bimbingannya seluruh pengajar di sini maupun di pondok betul-betul memberikan yang terbaik.